Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Lutfi Service, teknisi abal-abal. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, alangkah baiknya jika ditekan dulu tombol subscribe-nya, di-like juga, dan di-share ke teman-teman kalian yang membutuhkan juga ya. Dan insya Allah apa yang saya bagikan bisa bermanfaat bagi kalian semua, khususnya buat kalian semua para teknisi pemula. Mari kita sama-sama belajar untuk menjadi teknisi yang handal, teknisi yang insya Allah disukai banyak pelanggan kita ya. Jadi di depan saya sudah ada kasus Xiaomi Redmi Note 5A yang kondisinya ini sinyalnya tidak ada ya. Ini no signal, jadi bar sinyalnya itu tidak ada sama sekali, satu bar pun juga tidak ada. Bisa kalian lihat di pojok atas itu tidak ada sinyal, apalagi menampilkan jaringannya. Saya tanya kronologinya ke user, gimana? Kata user, semalaman masih bagus dan pagi sudah kayak begini ya. Dan user membawa ke tempat servis saya, lalu saya cek dan saya udah mengira ini IC WTR nya, kemungkinan ini IC WTR nya saya mengira. Lalu user pulang dan saya memesankannya dulu untuk IC WTR nya, dan sekarang IC WTR nya sudah ada ya. Dan di sini kita akan melakukan pemasangan. Untuk dalamannya seperti email dan baseband itu ada, semuanya aman, kondisinya aman ya. Ini bukan karena di reset ataupun gagal update, ini terjadi akibat tidak diapa-apain. Ini terjadi ya dengan sendirinya ya. Kebanyakan kasus Xiaomi sih begitu, tapi enggak semua kasus kayak begini. Oke, jadi kita bongkar saja. Untuk melakukan proses bongkaran biasa saya menggunakan kuku, dan ini adalah dalaman Xiaomi Redmi Note 5A ya. Kita bongkar saja mesin bagian atas. Untuk mesin bagian bawah seperti papan PCB bagian bawah nggak usah dibongkar, dan di bawah juga masih segelan. Untuk yang di atas juga dia sebenarnya masih segelannya. Oke, kita bongkar untuk semuanya dan kita akan langsung eksekusi ya. Eksekusi si IC WTR nya. Biasa ini si IC WTR yang kebanyakan di Xiaomi ini, ketika sinyal tidak muncul, kebanyakan di IC WTR nya yang terjadi permasalahannya, walaupun tidak terjadi apa-apa di handphonenya ataupun tidak terjadi benturan, akibat terjadi diam-diam saja, maksudnya ya terjadi ya tidak ada sinyal ya, begitu saja, nggak diapa-apain juga. Ini biasanya IC WTR yang lemah biasanya kebanyakan, tapi tidak semua kasus IC WTR nya, bisa juga kan IC RF ataupun PA nya juga, karena banyak kemungkinan juga. Tetapi kasus yang sering saya dapatkan ini di IC WTR nya. Oh ya, dan ini adalah yang pertama kali saya melakukan pergantian IC ya. Untuk yang pertama kalinya saya melakukan pergantian IC, bisa kalian lihat di channel YouTube saya tidak ada pergantian IC sama sekali ya, tidak ada. Baru kali ini saya melakukan pergantian IC, dan saya ini adalah teknisi pemula ya. Jadi kalaupun kalian pemula, jadi lebih bagus lagi ikuti channel ini, karena saya pemula. Saya akan, bukan saya membimbing kalian, bukan saya so bisa. Jadi mari kita sama-sama belajar ya, saling sharing lah. Kalian sharing ketika ada video-video saya yang salah, dan kalian boleh komen di kolom komentar. Apabila ada pertanyaan pun juga kalian komen saja di kolom komentar. Apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like-nya ya. Dan ini akan langsung saya blower, tidak saya apa-apain dulu, karena semuanya juga saya lihat ini dalam keadaan bersih, tidak terjadi apa-apa di mesinnya, ataupun terjadi karena bekas kena air tidak ada, ataupun bekas jatuh ada yang komponen kapasitor resistornya hilang ataupun ngangkat kakinya sebelah, nggak ada juga. Ini kondisinya masih rapi dan bersih. Di sini saya tambahkan plug untuk melapisi si IC-nya agar pemanasannya itu lebih optimal. Di sini saya menggunakan plug yang murah, karena plug yang mekanik saya yang mahal, harganya 35.000 itu sudah habis ya. Dan ini plug seharga 3.000 rupiah. Dulu saya belinya 2.000 dan sekarang sudah 3.000 rupiah ya. Untuk pergantian IC saya rekomendasikan
kalian menggunakan plug yang terbaik ya, yang bagus. Di sini juga saya menggunakan blower Quix 850 yang analog yang biasa saja. Ini saya blower sudah makai 2 tahun ya, kurang lebih ini pemakaian sudah 2 tahun, tetapi jarang juga dipakai sih. Kalau ada servisan IC dan ganti konektor baru saya pakai, dan ganti LCD saya sudah memakai separator. Di setelan tegangan anginnya 4 dan panasnya 5. Kok bisa gitu panasnya 5? Ini blower saya agak oleng. Kalau panasnya 4 itu bisa setengah jam copot IC kayak gini aja, nggak copot-copot gitu. Baru setengah jam baru mau copot. Kalau panasnya 5 ya kurang lebih 10 menit ataupun 7 menit dia baru mau copot ya. Dan ini juga saya percepat agar proses pencopotannya juga cepat, nggak memakan waktu lama ya, karena durasi juga ya. Kalian juga nontonnya kan ya. Untuk mencopot IC ya dengan menggunakan pinset, kalian jangan diangkat ya kalau belum goyang IC-nya. Kalau sudah goyang IC-nya baru kalian angkat. Kalau belum goyang IC-nya jangan kalian angkat. Karena saya belajar dari pengalaman aja ya. Intinya pengalaman saya itu ketika IC-nya susah diangkat, padahal panas sudah optimal, lalu saya mengangkatnya secara paksa dan ya kaki yang ada di dalam IC-nya itu dia ikutan ke bawah ke kaki si IC-nya. Jadi kaki si IC yang ada di mesin itu dia ke bawah sama kaki si IC-nya, karena solder yang ada di bawah IC-nya itu belum mencair ataupun belum meleleh secara sempurna ya. Jadi kita angkat main secara paksa, otomatis papan PCB ataupun kaki yang ada di IC mesin IC-nya itu jadi terangkat ya. Dan kalau sudah terangkat kayak gitu itu bakalan susah banget ya. Kalau keangkatnya banyak ya, misalkan 5 jalur atau 10 jalur ya udahlah itu wasted kondisinya. Jadi usahakan sampai goyang untuk mengangkat IC, jangan diangkat secara paksa. Kalau sudah terasa goyang, digoyang-goyang ya angkat gitu. Dan untuk di sini pembersihannya karena pengangkatannya juga enggak terlalu enggak terlalu amburadul makanya enggak terlalu acak-acakan juga. Jadi di sini saya menggunakan blower dan solder untuk merapikannya kembali, blower untuk ya memanasi semuanya agar lebih merata lagi, solder untuk memanasi kaki-kaki yang ada di atas yang terlalu tinggi, dan saya ratakan lagi gitu. Jadi untuk pemasangan IC ini sih, pemasangan IC sebelum kalian mencopot IC itu kalian harus mengukur dulu ataupun kalian foto dulu letak tata IC-nya untuk mengukur titik. Biasanya di IC itu ada titik 1, di semua IC itu ada titik 1. Itu buat kita ketika pemasangan agar tidak kebalik proses pemasangan IC-nya. Jadi di IC itu ada titik. Kalau titiknya di atas ya kita nanti kalau udah cabut kita suka lupa kan ini gimana masangnya. Jadi harus sesuaikan dengan titik yang ada pada IC-nya itu. Jadi sebelum pasang itu foto dulu, atau kalian ingat-ingat oh titiknya ada belah atas. Kalau ini saya titiknya itu ada belah atas. Jadi tinggal tempel di situ, lalu kita rapikan, kita bersihkan sampai benar-benar presisi ya. Ini juga saya kan masih awam ya, saya masih belajar, jadi saya untuk bersihkannya juga agak begitu lama, dan ya nggak masalah sih ya, namanya juga baru belajar. Intinya kita juga belajarlah dari pengalaman, karena pengalaman itu adalah guru terbaik saya. Jadi di sini saya masang IC bukan yang kesekali, melainkan yang ketiga kali kalau nggak salah. Untuk yang kedua kali yang dulu itu saya ada kegagalan ya, dan ini adalah pemasang IC yang ketiga di IC sinyal. Dulu itu pernah saya masang IC di IC power ya. Oke, tunggu dulu guys. Sorry guys, gua cut, dan ini saya sudah pergantian IC-nya 2 kali ya, dan ini sudah saya ganti kembali untuk pemasangan IC-nya, dan kita akan mencobanya lagi untuk pemasangan ke handphonenya ya. Ini sudah 2, gua beli IC-nya itu 5 dan sudah 2 yang kepake ya. Nih, ini 2 ini sudah kosong, dan yang ini ada sisa stok 3 lagi. Apabila ini jelek lagi, kita akan ganti lagi mungkin.
ke IC yang itu. Soalnya gue ini pergantian IC ini pemula ya, dan gue juga untuk pergantian IC itu gue tidak terlalu memahami, dan biasanya itu jalurnya agak terlalu ke pinggir, ataupun ada satu pin yang tidak menyatu, ataupun terlalu kepanasan penggunaan blowernya, dan banyak hal lain laginya. Dan ini gue yang pertama kali mengganti IC, dan di video ataupun di konten saya juga ini adalah yang pertama pergantian IC ya. Untuk dulu itu pernah gue mencoba pergantian IC power di Xiaomi dan gagal ya, sudah habis beberapa IC di situ dan gagal ya. Dan ini adalah pergantian IC lagi, IC sinyal, IC WTR ya, dan kita akan mencobanya setelah kita melakukan pergantian IC. Dan seperti yang saya ketahui, kasus di Xiaomi yang no signal itu biasanya terjadi akibat IC WTR nya yang rusak ya. Ini kan tadi saya tanya kronologinya ke user, dia akibat nggak diapa-apain tetapi dia begini ya, langsung begini. Dan saya kira nggak mungkin dari jalurnya yang putus, karena di Terawang juga nggak ada jalur yang putus. Saya langsung lari ke IC WTR. Kebanyakan IC WTR nya, walaupun saya belum pernah menggantinya sama sekali ya. Dan kita akan pasangkan lagi untuk semua, seperti soket LCD, fleksibel on off, fleksibel mesin bawah, dan switch antenanya ya. Oke, kita akan mengetesnya dengan menggunakan kartu. Sudah kartu Indosat yang tadi ya. Ini sudah 2 kali ya gue ganti IC, dan ya namanya juga belajar. Dan oke lah, mari kita sama-sama belajar ya. Oke, kita hidupkan ya. Kita hidupkan apakah sinyalnya ada ya. Kalau sinyalnya ada ini yang pertama sih, gue pergantian IC apapun itu, ini yang pertama berhasil. Kalau misalkan berhasil, kalau misalkan gagal ya, intinya gue harus rajin belajar lagi untuk pergantian IC sinyalnya ya. Oke, kita tunggu ya, kita tunggu. Di saat-saat yang menegangkan sudah ganti IC 2 kali. Ini sudah habis 1,5 jam untuk pergantian IC 2, karena jalurnya juga susah untuk bersihkan. Untuk yang pergantian kedua, ternyata untuk yang pertama gagal juga itu akibat si IC nya itu terlalu kepanasan, jadi itu ya. Dan bisa kalian lihat, alhamdulillah ya, alhamdulillah, sumpah ini gue baru pertama kali pergantian IC WTR dan berhasil, sinyal 4G nya nongol. Oke, mantap sekali. Dan ini ada sisa stok 3 lagi. IC ini sama persamanya dengan Redmi 3S, Redmi 4A, dan Note 5A ya. Alhamdulillah ya Allah, ini mantap sih. Ini baru pertama dan pengalaman banget, jadi saya nggak bakalan ragu lagi buat pergantian IC. Intinya kita belajar dari sebuah pengalaman, dari sebuah kegagalan. Jadikan kegagalan itu sebagai masukan buat kita terus maju ke depannya. Jadi dari kegagalan itu kita tahu, oh ininya salah, itunya salah gitu. Dan tadi yang pertama, tadi kan gagal, nggak ada sinyalnya sama sekali, dan saya tahu tadi itu karena kepanasan, akibat panas, terlalu panas, jadi mengakibatkan si timah yang ada di IC nya itu terlalu kepanasan, dan akibatnya beradu satu sama lain. Atau bisa juga si timahnya itu nggak menempel ke pinnya. Bisa juga ada banyak hal pergantian IC yang gagal gitu ya. Oke, karena ini juga sudah berhasil, kita tinggal tutup lagi. Dan ya alhamdulillah ya, sinyal 4G nya nongol, dan kita hidupkan data seluler. Apakah mau hidup? Dan ya mau hidup. Oke, kita matikan lagi, takutnya ada WhatsApp yang masuk ya, ini kan handphone orang. Oke, jadi sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Salam pemula, dan jangan lupa di subscribe channelnya Lutfi Service. Dan di sini adalah tempatnya untuk teknisi pemula, karena saya juga baru pertama kali don pergantian IC di semua handphone. Ini baru pertama kali loh, jadi saya rekomendasiin untuk kalian subscribe channel saya, walaupun saya nggak bisa apa-apa soal servis HP, tetapi ya saya lagi belajar dan kita sama-sama belajar.
untuk menjadi teknisi yang benar-benar teknisi. Salam dari saya, salam pemula, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share juga ya, supaya teman-teman kalian dapat terbantu dengan adanya channel servis saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakidau.